Pernah nggak sih kamu ngerasa capek, tapi capeknya tuh aneh? Bukan capek karena kurang tidur atau habis olahraga, tapi rasanya tuh lebih dalam dan susah banget dijelasin. Yuk kita coba pahami bareng-bareng. Coba deh kita bayangin ya, pernah nggak kamu ngerasain sesuatu yang agak aneh gitu? Secara fisik badan kamu sebenarnya baik-baik aja. Nggak capek karena kerja seharian atau kurang tidur. Kelihatannya semuanya normal-normal aja. Tapi di dalam sini rasanya tuh berat banget. Ada rasa capek yang begitu dalam, seolah-olah hati kamu yang udah kerja terlalu keras. Perasaan inilah yang sering kita sebut sebagai kelelahan emosional. Sebuah capek yang nggak kelihatan, tapi benar-benar nyata. Dan seringnya kita ngerasa sendirian banget pas ngalamin ini. Kelelahan ini seringnya muncul di hal-hal kecil loh. Tiba-tiba masalah sepele rasanya kayak jadi beban raksasa. Atau mungkin kamu jadi gampang banget tersinggung. Atau pas lagi rame-rame, tiba-tiba pengen diem aja, narik diri. Ingat ya, ini bukan berarti kamu males. Tapi ini sinyal kalau energi emosional kamu lagi terkuras. Dan yang paling penting nih, kalau kamu pernah ngerasain ini, kamu harus tahu. Kamu sama sekali nggak sendirian. Ini pengalaman yang wajar banget kok. Apalagi buat kita yang udah ngelewatin banyak hal dalam hidup. Oke, sekarang pertanyaannya. Kenapa sih kita bisa ngerasa kayak gini? Ini bukan cerita tentang kelemahan loh. Justru sebaliknya. Ini adalah cerita tentang daya tahan. Ada satu pemikiran yang pas banget buat ngerangkum ini. Katanya, kelelahan emosional itu seringnya bukan tanda kelemahan. Justru, itu adalah hasil dari usaha kita untuk jadi terlalu kuat untuk waktu yang terlalu lama tanpa pernah jeda. Terus gimana prosesnya? Kok hati kita bisa sampai penuh? Ya, ini kejadiannya pelan-pelan. Ada masalah kecil datang, kita bilang, nggak apa-apa bisa kok. Terus ada rasa kecewa, kita pilih buat diam. Muncul perasaan gak enak, kita cuekin aja. Hari demi hari, kita simpan semuanya. Sampai tanpa sadar, udah gak ada lagi ruang yang tersisa. Coba deh bayangin ini. Ada orang lagi jalan jauh banget, bawa tas yang super berat di punggungnya. Tapi, dia gak pernah sekalipun berhenti buat nurunin tas itu. Jalan terus. Nah, pada akhirnya, yang bikin dia capek itu bukan perjalanannya, tapi beban yang gak pernah dia lepas dari pundaknya itu. Nah, tas yang kita bawa-bawa ini isinya apa aja sih sebenarnya? Isinya ya, tumpukan kekecewaan yang belum beres, rasa khawatir soal masa depan, tekanan dari diri sendiri dan orang lain buat kelihatan kuat terus, luka-luka lama yang masih nyisa, sama semua perasaan yang cuma kita pendam sendiri. Semua beban di dalam ini akhirnya pasti akan muncul ke permukaan. Yuk, kita kenali sinyal-sinyal halusnya, tanda-tanda dari tubuh dan pikiran kita kalau udah butuh istirahat. Tanda-tandanya tuh bisa simpel banget. Mungkin kamu jadi lebih sensitif sama omongan orang. Suara yang berisik rasanya jadi ganggu banget lebih dari biasanya. Atau tiba-tiba kamu ngerasa butuh banget sendirian. Bukan karena marah, tapi karena energi sosial kamu udah habis. Bahkan, hobi yang dulu kamu suka sekarang rasanya jadi biasa aja. Ini semua tuh sinyal. Kalau kamu ngerasain ini semua, tolong jangan anggap ini sebagai kegagalan ya. Anggap ini sebagai bukti. Bukti kalau kamu itu manusia yang udah berjuang, udah bertahan, dan wajar banget kalau sesekali merasa lelah. Terus apa dong yang bisa kita lakuin? Nah, bagian terakhir ini adalah tentang ngasih izin ke diri sendiri buat berhenti sejenak. Dan melihat bahwa merawat diri sendiri itu bukan kelemahan, tapi justru bentuk kekuatan yang paling tinggi. Masyarakat kita kan seringnya ngajarin setengah-setengah ya. Kita disuruh kerja keras, harus tanggung jawab, harus kuat. Tapi kita sering lupa bagian lainnya. Kita lupa kalau merawat perasaan itu penting, kalau hati juga butuh istirahat, dan berhenti sebentar itu bukan berarti nyerah, tapi emang bagian penting dari perjalanan itu sendiri. Jadi, pas kamu akhirnya bisa ngaku ke diri sendiri, aku capek, pahami kalau itu bukan tanda kekalahan. Justru itu momen kemenangan kamu. Itu adalah langkah pertama yang paling jujur dan berani buat mulai merawat dirimu sendiri. Lalu gimana cara praktisnya buat naruh tas itu? Coba mulai dari 3 hal simpel ini. Pertama, jujur sama perasaan. Akui aja kalau lagi sedih atau kecewa. Ingat perasaan itu cuma pengen didengerin kok. Kedua, pelan-pelan aja. Nggak semua masalah harus selesai hari ini juga. Kasih dirimu waktu. Dan ketiga, temukan lagi senang-senang kecil. Secangkir kopi yang tenang, jalan kaki santai, dengerin musik. Momen-momen kayak gini yang nge-charge ulang energi emosional kita. Ingat kan sama orang yang bawa tas berat tadi? Dia berhenti bukan karena nyerah.
Dia berhenti buat istirahat, buat memulihkan tenaga. Dia tahu kalau istirahat itu adalah strategi biar bisa sampai ke tujuan. Nah, kita juga gitu. Jadi mungkin hari ini atau kapanpun kamu ngerasa bebannya udah berat banget, coba deh bilang ini ke dirimu sendiri dengan lembut. Bukan sebagai keluhan, tapi sebagai pengakuan yang penuh kasih sayang. Aku sudah berusaha, dan aku pantas untuk beristirahat.